Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Bagi kalian yang lagi di dalam perjalanan jauh, please ya, jangan jadikan itu alasan kalian untuk tidak melaksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kita keringanan bagi yang di dalam perjalanan, yaitu kalian bisa menjamak sholat atau mengqashar sholat atau menggabungkan qashar dan jamak. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung sama sholat jamak dan qashar. Nanti biar aku jelasin ya. Aku mau jelasin sholat jamak dulu ya guys. Jadi kalau sholat jamak itu kita bisa menggabungkan dua sholat sekaligus, dan hanya 4 sholat fardu yang bisa dijamak, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat zuhur itu digabung dengan asar, sholat maghrib digabung dengan isya. Tidak boleh asar digabung dengan maghrib, itu tidak boleh. Sedangkan sholat subuh itu tidak bisa dijamak. Sholat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan sholat dengan memajukan sholat yang belum waktunya bersamaan dengan sholat yang sudah masuk waktunya. Contohnya melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, artinya sholat asarnya ditarik ke zuhur. Begitupun dengan sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada sholat maghrib, jadi isyanya ditarik ke maghrib. Untuk sholat jamak takhir yaitu menggabungkan sholat yang waktunya sudah terlewat dengan sholat yang sedang masuk waktunya. Contohnya melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, berarti sholat zuhurnya ditarik ke asar. Begitupun dengan sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu isya. Gimana guys, udah paham belum? Aku harap kalian paham semua ya. Kalau udah paham semua, sekarang aku mau ngejelasin tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dapat melaksanakan ibadah walau dalam perjalanan, yaitu dengan mengurangi jumlah rakaat sholat wajib. Dalam sholat qashar, 4 rakaat diubah menjadi 2 rakaat. Berarti sholat qashar itu bisa dilaksanakan pada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat maghrib tidak bisa ya guys. Nah, kalau penjelasan sholat jamak qashar yaitu sama ya penjelasannya kayak yang tadi, yaitu mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Tetapi ini ada tambahannya, yaitu meringkas jumlah rokaatnya. Contohnya nih ya, contohnya kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, tetapi jumlah rokaatnya sholat zuhur 2 rokaat dan sholat asar 2 rokaat. Nah, begitupun dengan sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakannya contohnya pada waktu maghrib. Jumlah rokaatnya sholat maghrib tetap 3 rokaat, tetapi sholat isya-nya 2 rokaat. Untuk tata cara sholatnya itu sebenarnya sama ya guys ya, cuma beda di niatnya saja, di pelafalan niatnya. Dan kita harus ingat ya, kita harus mendahulukan sholat sesuai dengan urutannya. Jadi kalau sholat jamak takdim antara zuhur dan asar, ya jelas kita dahulukan sholat zuhur. Dan sama, jamak takhir pun kita harus mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Begitupun dengan qashar atau jamak qashar. Jadi kita harus mendahulukan sesuai dengan urutannya. Untuk niatnya nanti akan aku cantumkan di akhir video ya guys. Jadi untuk kalian tonton sampai akhir ya.
Sekarang aku rinciin dulu untuk tata caranya ya guys ya. Yang pertama niat di dalam hati, dan dimulai dari sholat yang waktunya lebih awal terlebih dahulu, jadi sesuai dengan urutannya ya guys. Yang kedua itu takbiratul ihram. Terus yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Terus yang keempat lanjut sholat 4 rakaat hingga salam seperti biasa. Tapi kalau sholat kosor doang kita cuma 2 rakaat aja ya guys ya, itu udah selesai. Yang kelima, selesai sholat pertama langsung berdiri, jangan melakukan apapun, tapi langsung berdiri terus langsung sholat kembali. Begitupun dengan sholat jamak kosor ya. Nah terus kita melakukan sholat lagi untuk yang kedua, misalkan contohnya sholat asar, atau kita melanjutkan sholat isya. Nah tapi kalau untuk sholat jamak kosor, sholat asarnya 2 kali, sholat isyanya juga 2 rakaat maksudnya ya, bukan 2 kali tapi 2 rakaat itu, dan melanjutkannya sampai salam di rakaat terakhir. Dan yang terakhir itu lakukan sholat secara tertib dan berurutan. Nah guys, jadi jangan jadiin alasan ya kalau kalian pergi-pergi terus kalian gak sholat. Allah udah ngasih kita privilege untuk bisa melaksanakan ibadah walaupun kita lagi di dalam perjalanan. Jadi gunakan privilege dari Allah sebaik-baiknya. Oke, dan ini udah aku cantumin ya, dari niat sholat jamak dan sholat jamak kosor dan sholat kosornya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Terima kasih guys yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.